Nah, dari 2014 saya ikut dunia investasi itu kebanyakan scam. Terus apakah saya alergi? Tidak. Karena saya hanya percaya satu hal, satu saat saya akan ketemu dengan investasi yang real. Jadi kalau saya ajak orang, saya gantiin uang orang. Kenapa? Saya belajar bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya sangat percaya satu saat Tuhan akan mempertemukan saya dengan investasi yang real. Itu aja yang membuat semangat saya terus bangkit. Jadi di sini saya mau kasih tahu yang baru bergabung, ya. Menurut saya satu koin Nagaya sekarang semua orang mampu beli, ya. Mau apa tidak mau itu saja. Nah, kalau hari ini kamu mau jajan, coba tahan dulu deh jajan kamu. Saya mau kasih tahu yang belum punya Nagaya, cepat beli Nagaya sebelum Nagaya habis. Kalau sudah habis baru menyesal, tidak ada guna. Sangat menyayangi Papua Barat dengan Nagaya. Ya, oke, mari kita dengar langsung dari beliau. Bagaimana sih ceritanya bisa ketemu Nagaya dan apa harapan beliau ke depannya? Bu Dian, silakan Bu, bisa di-unmute. Oke, silakan Bu Dian. Baik, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk keluarga Nagaya di malam hari ini. Ya, saya akan berbagi. Nama saya Dian Daniela Merita. Saya dari kota Pekanbaru sebenarnya. Saya lahir, saya itu dari Pekanbaru, terus rumah kami itu ada di Depok. Nah, saya berada di kota Manokwari ini dan sekarang sudah domisili Manokwari. KTP saya sudah pindah Manokwari karena kita di sini mau membangun Manokwari, Papua Barat, ya. Jadi kenapa saya bisa berada di sini? Nah, sebelumnya perkenalkan, saya punya suami satu. Jadi suami saya hanya satu. Suami saya waktu itu tugas di sini, saya bersyukur di Pasimas 3 sampai sekarang Bapak tugas ya sebagai air bersih dari dia sebagai tenaga ahli, jadi mereka itu ngurusin air bersih di pedalaman yang tidak punya air bersih. Nah, itu tugas suami saya. Putri saya dua, yang satu dari tahun 2017 sudah bekerja di perusahaan asing, ya, dan yang nomor 2 itu sekarang lagi kuliah dan cukup mandiri. Kenapa? Saya mendidik mereka mandiri. Saya mewariskan kepada mereka adalah hal yang mandiri, iman mereka kepada Tuhan, bukan lihat-lihat harta orang tuanya, tidak. Karena saya warisi mereka adalah mereka harus menjadi pribadi yang mandiri, itu pertama. Terus bagaimana saya bisa bertemu dengan Nagaya? Ya, saya mau cerita, sharing sedikit. Saya ketemu Mami Siska itu tahun 2015. Saya ketemu beliau. Terus 2016 saya masih ingat CEO Nagaya, Pak Yonas Chandra ngomong gini ke saya. Ci, satu saat saya akan buat investasi yang real. Saya diem, oke? Nah, saya menggeluti dunia investasi itu dari tahun 2014. Kenapa saya menggeluti dunia investasi? Dulu saya ini backgroundnya orang kosmetik. Saya punya banyak klinik. Waktu di Pekanbaru saya punya 10 klinik dengan ratusan anggota. Nah, tetapi saya berpikir dari klinik itu saya tidak bisa menolong orang banyak. Jadi dari dulu mindset saya adalah bagaimana saya bisa menolong orang sebanyak-banyaknya. Nah, setelah saya pelajari hanya lewat dunia investasi. Nah, dari 2014 saya ikut dunia investasi itu kebanyakan scam. Terus apakah saya alergi? Tidak. Karena saya hanya percaya satu hal, satu saat saya akan ketemu dengan investasi yang real. Jadi kalau saya ajak orang, saya gantiin uang orang. Kenapa? Saya belajar bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya sangat percaya satu saat Tuhan akan mempertemukan saya dengan investasi yang real. Itu aja yang membuat semangat saya terus bangkit. Suami saya memang tidak suka saya masuk ke dunia ini. Tetapi saya bilang tidak bisa halangi saya. Kenapa? Karena lewat dunia investasi, satu saat saya bisa bantu banyak orang. Itu aja tujuan saya. Nah, waktu 2019 saya sebenarnya sudah lupa dengan Mami Siska, saya sudah lupa dengan Pak Yonas Chandra. Kenapa waktu berjalan kita sudah kesana kesini tuh? Nah, terus
2019 Mei itu saya mulai mencari, aduh mana ini investasi yang benar. Banyak sih yang ngajak saya, ayolah Bu, kita buka di Papua Barat, nanti itu dapat untungnya segini. Saya bilang saya tidak memikirkan keuntungan pribadi saya. Yang saya pikirkan adalah kedepannya seperti apa, akhir endingnya itu seperti apa. Itu yang harus saya pikirkan. Saya bilang gitu. Nah, terus saya sebenarnya pada saat itu sempat putus asa. Aduh, ini mana yang benar dia? Setiap kali mereka kirim, saya kirim balik, kamu hanya mau rampok doang. Saya terus itu. Terus bulan 11 itu saya masih tiba-tiba di otak saya ingat Mami Siska. Bulan 11 2019 itu. Saya cek dia, Mei. Terus Mami langsung telepon saya, kamu di mana? Saya menuju Jakarta. Merapat, Nagaya sudah jadi. Nagaya? Saya bilang, sudah saya merapat. Nah, sebelum saya ketemu dengan Nagaya itu Pak Yones Chandra, ada penawaran yang diberikan kepada saya tidak perlu sebutin nama perusahaannya, dia dibawa Bapeti sama Ojek. Dia bilang gini, direktur utamanya langsung cari saya. Budian, kita buka di Papua sama Papua Barat. Ibu sebagai pimpinan cabang. Saya perusahaan kasih ibu 35%. Nasabah rugi pun ibu terima. Saya lihat direktur itu, saya tersenyum. Saya bilang, Anda salah orang. Saya bukan tipe itu. Terus ada lagi teman saya, Cik kerjakan ini, perusahaan ini ada di Bristol Island kah, apakah itu, untungnya sekian kalau Cici ngerjakan. Saya lihat lagi, saya bukan tipe itu, saya tidak cari uang kecil, saya tidak cari bonus. Yang saya cari adalah tim yang saya bawa, intinya kemana, itu yang saya cari. Nah, banyak penawaran yang diberikan kepada saya tahu. Terus pas Desember akhirnya saya bisa bertemu dengan Pak Yones Chandra di Jakarta. Beliau jelasin langsung ke saya. Begitu beliau jelasin, secara logika Pak Dhani, saya tidak akan percaya Nagaya. Kenapa? Nagaya konsep 2017. 2018 dilakukan pemasaran. Sampai akhir 2019 itu waktu saya gabung masih di bawah 350.000 poin. Ya, belum ada itu namanya dividen referral, belum ada Zoom, belum ada tutorial, semua tidak ada. Tapi waktu Pak Yones Chandra menjelaskan, boleh tanya Mami Siska sama Pak Yones, saya tidak pernah tanya bagaimana manajemen Nagaya bisa menyelesaikan 1 juta. Saya tidak pernah tanya itu. Tapi waktu selesai Pak Yones Chandra memberikan penjelasan kepada saya tentang Nagaya, di otak saya hanya begini, Dian, kamu harus mengejar 1 juta Nagaya terjual. Dan saya katakan sama Pak John, saya gabung di Nagaya. Saya bilang gitu. Teman-teman saya di Nusantara ini bilang apa? Kamu manusia gila, bodoh. Dia bilang gitu. Kenapa di awal kamu kerjakan Nagaya, pas kamu keluar kamu berapa uang? Saya bilang betul, saya manusia bodoh. Tapi ingat, ending terakhir, saya hanya kejar 2 kali. 1 juta Nagaya terjual, proyek jalan. Pembuktian terjadi. Yang kedua, 11.250.000 poin terjual, Nagaya masuk market. Saya kejar 2 ini, saya tidak kerja bonus sponsor atau apa, saya tidak itu, karena itu bukan level saya. Level saya adalah bagaimana membawa ini, ini betul-betul menjadi investasi masa depan. Karena saya senang bahasa Pak Yones Chandra bilang begini ke saya, lewat Nagaya kita akan membasmi investasi bodong. Nah, itu yang bagi saya itu sebuah gairah, semangat yang luar biasa buat saya. Nah, akhirnya saya bilang sama Pak Jan, saya kerjakan Nagaya. Dan saya bangun tim, kita bikin tim namanya Infinity Team. Saya tidak tanggung-tanggung. Desember 2019 saya gabung, oke? Saya mulai cek, saya punya investor, di awal saya cek. Saya bilang, gabung di Nagaya. Kapan ini bisa proyek jalan? Tenang, Oktober. Saya bilang begitu pada nih, saya tidak pusing. Kalau Oktober nggak jalan bagaimana? Mereka tanya begitu. Saya kembalikan kalian punya uang. Saya bilang gitu. Saya kejar betul-betul Oktober, 1 juta Nagaya terjual. Makanya kami bikin acara itu tidak tanggung-tanggung. Kenapa perjuangan kami memang tidak tanggung-tanggung? Tanya sama Pak Yones Chandra, saya tidak pernah tanya dia, mana marketing planmu, bagaimana kamu bisa itu? Tidak. Bagian saya adalah bagaimana di lingkungan saya, di komunitas saya bisa meyakinkan mereka bahwa Nagaya ini real investasi untuk anak cucu. Itu bagian saya. Saya tidak perlu
manajemen, ini dong, kamu sponsor saya ini dong. No, itu bukan tipe saya. Boleh tanya ke CEO Nagaya. Kenapa? Di sini pun saya berharap kita sebagai keluarga Nagaya, ya jangan berpikir, CEO mau kasih saya apa, tim manajemen, tidak. Mereka sudah membuat sebuah konsep yang luar biasa, kita tinggal mengerjakan. Ya, kita tinggal mengerjakan. Hanya satu Nagaya kok, masa kita susah? Makanya harus berpikir positif, punya semangat yang luar biasa. Ya, itu harus ada. Nah, setelah 1 juta Nagaya terjual, ya, apalagi yang harus kami kerjakan? Saya mulai waktu itu bulan November, saya jam 3 pagi saya doa, Tuhan ingetin saya, kamu masuk ke kalangan kelas bawah. Makanya sekarang pada kami itu banyak masuk ke kalangan kelas bawah. Mungkin orang bilang saya lebih gila lagi. Kenapa? Ke kalangan kelas bawah. Dari Manokwari kayak kami ke Bintuni 8 jam perjalanan. Dari Bintuni ke Desa Megasari 4 jam. Itu medannya sangat ekstrim. Tapi bagi saya itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun mereka bisa 1 poin, 2 poin, 3 poin. Kenapa? Kenapa? Saya akan melihat wajah-wajah mereka 2-5 tahun ke depan mereka memiliki wajah yang luar biasa sekali. Itu yang membuat semangat kami. Dan juga di sini saya melihat lewat Nagaya lah kita bisa menolong orang banyak ke depan. Sama, kita lihat, jangan kita asik kritik pemerintah, tapi bagaimana kita sebagai warga yang baik, kita memberikan kontribusi yang benar untuk masyarakat, untuk diri kita, sehingga kita menolong pemerintah. Selama ini kita selalu salah, kita mau pemerintah yang layani kita. Sama sekarang di Nagaya. Nah, semua yang ada di grup, ya, jangan berpikir bagaimana manajemen harus melayani kita, tapi berpikirlah bagaimana kita yang bergerak, gitu loh. Nah, kita yang harus maju. Boleh lihat, kami punya kaos, kami punya masker, semua brand Nagaya. Lihat, saya punya kantor ini khusus yang untuk Pak Dani kan pernah masuk di kantor ini juga, toh. Kita semua bikin brand Nagaya, ya. Karena kecintaan kita kepada Nagaya. Kita bangga anak bangsa yang menciptakan Nagaya, tinggal kita menjalankan, ya. Jadi saya mau kasih tahu, jangan punya alasan. Satu alasan, kamu bikin satu alasan, kamu akan menciptakan alasan berikutnya. Waktu satu permintaan kepada manajemen, kamu akan minta yang 2 lagi. Coba memberikan sebuah kontribusi. Beri kontribusi, dan kamu lihat kontribusi kamu itu akan sangat-sangat dihargai oleh manajemen. Ya, itu salah saya. Dan juga di sini saya mau jelasin lagi ya. Tadi lupa. Kenapa saya pilih Nagaya? Waktu itu memang orang bilang semua saya bodoh. Sebenarnya secara logika saya tidak pilih Nagaya. Coba bayangin, Nagaya konsep 2017. Akhir Desember 2019 baru penjualan 350.000 poin. Ya toh? Sampai orang bilang, terus 1 jutanya kapan? Tapi saya penuh semangat, saya bilang Oktober 2020 selesai 1 juta. Tidak pusing, saya bilang gitu. Pokoknya bergerak, saya bilang. Waktu kita bicara, alam masih dengar, semua bekerja. Itu aja kuncinya. Terus, sementara investasi yang lain, sudah 5 tahun Indonesia memberikan saya fasilitas ini semua. Pilihan saya Nagaya. Kalau hari ini saya renungkan badan, saya selalu bilang, Tuhan thank you, kau pegang hati saya. Saya tidak memikirkan kepentingan diri saya, tapi saya pikirkan kepentingan tim. Saya pikirkan kepentingan banyak orang, ya. Nah, awal saya merintis Nagaya memang tidak gampang. Tapi ingat, waktu kita mau bertekun, kita mau bergerak, kita mau selalu satu tim, pasti Tuhan selalu buka jalan. Di sini saya bersyukur ada Pak Benson, ada Grace, ada Ida, kami satu tim kantor, kami bekerja bersama-sama membangun Nagaya Papua Barat. Nah, sedikit saya mau cerita, hari Minggu kemarin ada Ibu Dorce Idi datang ke kantor. Dia membeli 50 poin, ya. Kemarin waktu dia cerita, saya sampai Tuhan thank you banget. Dia ngomong gini, Ibu mau tahu nggak? Saya punya 50.000, dia sudah di awal dia sudah punya 10 poin. Dia udah itu dia nambah 40.000 lagi. Uang 40.000 ini padahal mau tahu sebenarnya dia sudah tarik dari bank untuk dia beli aset di Sorong. Jadi di Sorong ini aset rumah itu dia sudah cek semuanya, orang tidak sanggup lanjut, dia mau take over bank, semua dia sudah cek. Jadi itu tinggal dipindahin. Sebab mau pindahin, dia mampir ke kantor. Kita jelasin Nagaya, ini dana 40.000 poin ini dia geser ke Nagaya. Kemarin dia bilang begini, Bu Dian, terima kasih.
saya bisa menikmati hasil Nagaya, dan saya tidak tahu waktu itu kondisi COVID. Coba saya beli aset itu. Mau jadi apa dia bilang. Tapi kalau mau dipikir, saya sampai waktu dia cerita itu, saya bilang, Tuhan, kedaulatanmu yang mempengaruhi ini. Jadi di saat itu memang waktu saya mengambil sebuah komitmen, saya mau kerjakan Nagaya, saya melihat itu luar biasa, aura-aura orang percaya sama saya itu padahal luar biasa. Gajiin inti jaya itu dia ngomong gini, saya beli Nagaya, dia beli 60.000 koin, saya hanya lihat dia coba beli 60.000 koin, hanya lihat saya. Itu kenapa makanya di sini semua komunitas bangun kepercayaan dari dirimu, ya. Kalau kamu memiliki hati yang tulus, inner beauty kamu keluar. Jadi waktu kamu bicara, kamu tidak ada hati. Itu loh. Jadi itu kenapa pilihan saya di Nagaya, karena memang saya melihat inilah yang saya cari-cari selama ini. Dan itu bisa membuktikan, dan saya lihat sekarang Nagaya luar biasa, terus berkembang, itu membuat saya tersenyum setiap hari. Saya lihat, Tuhan thank you. Untuk menyelesaikan 1 juta Nagaya terjual ada di tangan kami Papua Barat. Dan sekarang dari Papua Barat masuk ke seluruh internasional. Dan itu memang waktu pertama kali saya injak kota Manokwari, saya bilang, Tuhan, pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu untuk saya mulai di sini. Dan saya bersyukur ya, banyak kota akhirnya ikut di buka kantor juga sebagai tempat para investor kita untuk bertanya, sharing ya. Dan juga di sini saya mau jelasin juga, banyak tanya saya, kok Nagaya Manokwari keluarkan buku? Kami tidak mengeluarkan buku itu ide kami. Kenapa ada banyak di sini nasabah yang tidak punya Android, tapi pada dasarnya semua sudah masuk ke website Nagaya, ya. Terus harapan saya di Nagaya adalah saya sangat percaya dengan Nagaya. Bagi saya ini pekerjaan terakhir saya, dan membuat mimpi-mimpi saya ke depan untuk saya membangun sebuah kota, membangun sebuah desa yang mandiri. Nah, kami punya target pada ini. Begitu Nagaya masuk market, kami akan membangun di Papua Barat adalah sandang pangan. Gitu. Jadi kami akan memberikan kontribusi demi kontribusi. Kami akan menjadikan Papua Barat sebagai percontohan untuk provinsi yang lain. Jadi kalau yang lain memikirkan aset pribadi, kami memikirkan aset untuk masyarakat. Jadi itu menjadi komitmen kami setiap semua tim, ya. Pesan-pesan saya yang baru bergabung, saya bilang jangan pernah ragu. Di sini ibu-ibu saya selalu bilang, kamu pengen beli baju baru nih hari ini, tahan dulu. Kamu belikan ke Koin Nagaya 2023, kita sama-sama shopping di Korea. Yang penting kan kebutuhan. Benar nggak Pak Dhani? Betul, betul. Nah, jadi di sini saya mau kasih tahu kenapa suara Pak Dhani nggak dengar ya? Bisa dengar suara saya, Budian? Oh ya, dengar suara. Oke. Saya saking semangatnya dengar Budian, saya sampai bilang, udah deh, saya nggak usah nanya deh. Jadi di sini saya mau kasih tahu yang baru bergabung, ya. Menurut saya satu koin Nagaya sekarang semua orang mampu beli, ya. Mau apa tidak mau itu saja. Nah, kalau hari ini kamu mau jajan, coba tahan dulu deh jajan kamu. Saya mau kasih tahu yang belum punya Nagaya, cepat beli Nagaya sebelum Nagaya habis. Kalau sudah habis, baru menyesal. Tidak ada guna. Ya, sekarang teman-teman saya lihat 1 juta Nagaya selesai terjual, mereka bilang, betul kamu bilang ya. Saya bilang, nah itulah kalian hanya tahu bikin alasan. Hanya tahu minta-minta. Kalau saya tidak mau. Ya, jadi Tuhan udah kasih kita kaki, tangan, tinggal kita bergerak. Jangan berpikir, oh saya tidak punya modal. Itu sebenarnya hanya sebuah alasan. Ya, yang penting saya mau ingatin, apalagi yang belum beli Nagaya ya, coba pagi-pagi penuh semangat dulu. Nanti aura positif. Oke, baru ya, setuju. Budian, wah luar biasa. Budian, saya selalu saya sharing kepada teman-teman di sini juga ya. Setiap kali saya menginjakkan kaki di Manokwari, bertemu dengan Budian, Pak Riben, dan teman-teman, saya pun ikut terinspirasi, Bu. Ya, dari semangatnya, dari ketulusannya, ya, dari visinya. Dan satu hal yang paling saya tangkap dan saya sangat apresiasi dari Budian adalah saya melakukan ini bukan buat saya, tapi buat mereka. Itu yang menurut saya sangat wow.
Bu Dian. Jadi sangat luar biasa. Bu Dian, by the way tadi ada yang nanya di chat. Itu kantornya bagus sekali, Bu. Saya boleh lihat nggak, Bu? Mungkin sekeliling gitu, mungkin boleh dikasih lihat nggak, Bu Dian? Oh, bisa. Ini bisa lihat ini logo Nagaya. Mau lihat luarnya? Boleh. Mungkin secara singkat aja. Sebentar ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sering bertanya ya, seperti apa sih Nagaya Independent Center itu di Manokwari ya? Hari ini ketemu langsung sama inisiatornya. Ya. Nah, itu dia. Bisa dilihat? Ya, jadi kalau malam-malam itu bersinar ya, sangat cerah, bisa dilihat dari jauh sekali. Ya, sangat indah, luar biasa, Bu Dian. Oke. Bu Dian, thank you banget sudah berbagi ya. Harapan saya besar kita bisa bertemu lagi di Manokwari ya, dan Bu Dian ini sudah menginspirasi banyak teman-teman kita di luar sana yang mulai juga ingin membuat Independent Information Center. Jadi benar yang tadi Ibu bilang, mulai dari Manokwari sekarang banyak yang mulai mengikuti. Ya, jadi terima kasih Ibu atas inspirasinya. Tetap semangat, terus menginspirasi kami, Bu, agar kami pun bisa membaginya kepada masyarakat yang jauh lebih besar. Semangat, salam untuk Pak Sam, salam untuk Pak Riben dan teman-teman. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya, Bu ya. Secepatnya ya. Siap. Thank you, Bu Dian. Selamat malam, selamat beristirahat.